Ini memang pertama kita melakukan konsolidasi daripada kepemilikan. Dulu kan memang hotel ini semua perusahaan BUMN itu memiliki hotel, tetapi manajemennya tidak memiliki kemampuan. Sekarang satu persatu kita lakukan perbaikan. Tadi saya sampaikan di Ina Malioboro kita sedang lakukan redesign dan lakukan mungkin bulan depan kita sudah mulai untuk melakukan perbaikan, merenov, dan pesan daripada Bapak Presiden sangat jelas bahwa hotel-hotel kita itu lokasinya sangat-sangat bagus, tetapi kondisinya lusuh, kata Pak Presiden. Kan jadi saya diminta sendiri oleh Pak Presiden, Pak Doni tolong dibereskan itu. Jadi kita memulai melakukan yang di Malioboro, kemudian kita akan lakukan di Ina Parapat. Di Parapat ini juga satu hotel kita yang kita harapkan ini akan menjadi daya tarik dan orang akan mulai ramai datang ke Toba kalau kita punya convention hotel dan juga hotel dengan kualitas yang lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah kita ingin memberikan satu proven, satu bukti bahwa perusahaan BUMN pun mampu membangun dengan kualitas yang jauh lebih baik atau tidak kalah dengan swasta. Jadi visinya Pak Presiden itu adalah dengan kita mengkonsolidasikan hotel kita. Kita punya satu Hotel Indonesia Group yang memang berbeda dengan operator asing, yaitu kita membawa Indonesian Hospitality. Jadi kalau kita lihat diferensiasi antara hotel-hotel yang nanti akan pelan-pelan kita lakukan perubahan satu persatu, itu dengan hotel-hotel lain adalah kita Indonesian culture dan Indonesian hospitality. Mungkin ya nanti kalau internasional begini, kalau kita mungkin begini. Ya ini adalah local wisdomnya kita gitu, yang memang inilah Indonesian hospitality. Kita tidak perlu mengikuti asing dan lain-lain sebagainya gitu. Universitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Padjadjaran. Menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Padjadjaran, yaitu Bapak Doni Oskaria SIP MBA. Beliau saat ini menjabat sebagai Dirut PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang. Pak Bambang sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Doni ini lahir di Tanjung Alam, Tanah Datar, 26 September 1909. Bapak mungkin bisa mulai cerita ketika kuliah di jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dan kemudian berkarir di perbankan. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Saya memang alumni daripada Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. Ini saya masuk tahun 1990. Itu sebetulnya adalah percobaan kedua saya, Pak. Jadi yang pertama itu saya sebetulnya kuliahnya di Universitas Andalas di Sumatera Barat, tetapi kemudian saya ingin sekali masuk ke Hubungan Internasional pada saat itu, kemudian saya mengulang lagi dan akhirnya saya diterima di Universitas Padjadjaran di jurusan Hubungan Internasional. Itu satu pengalaman yang luar biasa sebetulnya, banyak sekali wawasan, pengetahuan, kemudian juga network yang saya dapatkan dari Universitas Padjadjaran yang kemudian ini memberikan bekal dan banyak manfaat di dalam saya membangun karir. Dan tamat dari Universitas Padjadjaran itu saya memang
berkarirnya agak aneh waktu itu ya, maksudnya ke perbankan. Karena memang ada beberapa alasan, Pak. Yang pertama itu bahwa waktu itu saya ingin sekali masuk di Deplu sama seperti yang lainnya. Tetapi karena memang saya waktu bekerja itu belum lulus kuliahnya, Pak. Jadi saya 4 tahun itu sudah selesai pelajarannya, saya berangkat ke Jakarta untuk melamar bekerja sambil menyelesaikan skripsi saya. Dan saat itulah saya diterima di bank. Dan awalnya itu sebagai call center. Jadi saya menikmati proses itu sampai mengerjakan skripsi, sehingga kemudian agak telat skripsinya baru selesai itu setelah tahun ke-6 ya. Karena saya sudah mulai bekerja di tahun ke-4, dan dengan berbagai alasan tentunya ingin membantu keluarga dan lain-lain sebagainya, kemudian saya memilih untuk bekerja. Jadi nggak tercapai cita-citanya untuk menjadi diplomat, Pak. Bapak kemudian sukses di perbankan, memimpin di Bank Mega, tapi kemudian dipindahkan di Garuda. Ini bisnis yang beda lagi. Bahkan saat ini dipercaya menjadi direktur utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang merupakan holding dari banyak BUMN yang bergerak di bidang pariwisata. Iya, Pak. Ya. Jadi memang waktu di bank itu saya memulai karir saya sebetulnya di Bank Universal. Jadi Universal itu dulu bank yang cukup modern pada zamannya tahun 95, 94, 95 sampai dengan terjadinya krisis perbankan. Kemudian setelah krisis perbankan itu banknya merger menjadi Bank Permata. Saya memilih untuk berkarir di Bank Mega. Di Bank Mega waktu itu memang saya terinspirasi oleh Pak Khairul Tanjung. Saya ingin sekali menjadi bagian dari korporasi yang dipimpin oleh Pak Khairul Tanjung. Sehingga saya bergabung dengan Bank Mega, memulai karir saya sebagai Vice President, kemudian saya menjadi Direktur di Bank Mega, dan dari Bank Mega kemudian saya berkarir di lingkungan perusahaannya Pak CT. Saya pernah menjadi CEO di berbagai macam perusahaannya Pak CT, baik itu di travel, di hospitality, kemudian saya pernah CEO juga di hotel, mall, dan lain-lain, kemudian di properti, kemudian terakhir saya sebagai CEO di holding Pak CT yang mengurusi hospitality dan entertainment. Jadi saya sebagai CEO untuk holding hospitality dan entertainment. Itu dalam perjalanannya. Kemudian tahun 2016 saya diminta oleh Bapak Presiden untuk membantu beliau di Komite Ekonomi dan Industri Nasional sebagai anggota KIN pada saat itu di periode pertamanya Pak Jokowi. Saya kebetulan di dalam masa periode itu mengurusi bidang industri pariwisata. Bagaimana kemudian kita membangun roadmap industri pariwisata Indonesia. Ini yang kita tuangkan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nah ini di dalam perjalanannya. Kemudian karena pada waktu itu juga di samping membantu Pak Presiden di KIN, saya juga menjabat sebagai CEO di holding Hospitality dan Entertainment City Corps. Dan saat yang sama saya juga sebagai komisaris di Garuda Indonesia. Nah di dalam perjalanannya Pak pemegang saham meminta saya menjadi wakil direktur utama Garuda Indonesia yang mewakili kepemilikan CT Corps. 1 tahun saya di sana, kemudian pemerintah membangun apa yang disebut dengan ekosistem pariwisata Indonesia yang menggabungkan aviasi dan pariwisata. Dan kebetulan pada saat itu saya diminta oleh Pak Erick Thohir untuk membantu beliau membangun holding aviasi dan pariwisata ini, itu menggabungkan mulai dari airlines, airport,
kemudian tourism destination, kemudian perhotelan kita, kemudian juga destinasi heritage kita. Karena itu di dalam holding ini kita memiliki banyak sekali perusahaan, di antaranya ada airlines, kemudian airport, jadi mengurusi seluruh airport di Indonesia, kemudian juga hotel-hotel, perusahaan pemerintah itu memiliki 120 hotel yang kita konsolidasikan di dalam satu hotel operators yang kita sebut dengan Hotel Indonesia Group. Kemudian kita juga memiliki membawahi juga Nusa Dua, kawasan ITDC, Mandalika dengan MotoGP-nya dan segala macam, kemudian juga Taman Mini Indonesia Indah, Borobudur, Prambanan, ya sekarang kita Danau Toba, kemudian Labuan Bajo. Nah, semua ini menjadi satu kesatuan ekosistem yang kita harapkan ini akan mendorong percepatan kemajuan di industri pariwisata Indonesia ke depan. Jadi memang karena memang dasarnya tadi saya memang adalah dari industri pariwisata, kita ingin membawa industri pariwisata Indonesia ini menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi maksimal di dalam pemerataan terutama sekali dengan wisatawan Nusantara dan juga devisa tentunya untuk wisatawan mancanegaranya gitu. Pak, Bapak pernah di Garuda juga. Ini di antara anggota holding ini kan kelihatannya Garuda yang perlu banyak perhatian. Yang pernah ada krisis, tapi saya mendengar akhir-akhir ini sudah disetujui pola restrukturisasinya. Bagaimana ceritanya, Pak? Jadi memang Garuda Indonesia salah satu perusahaan yang terkena dampak paling besar di dalam pandemi COVID, karena memang kita Garuda atau perusahaan airlines ini kan sangat ketergantungan dengan traffic, nomor satu. Yang kedua adalah kita memiliki hampir semua perusahaan itu pesawat itu adalah leasing yang harus kita bayar setiap bulannya, sehingga terjadi gap yang luar biasa yang menyebabkan Garuda Indonesia mengalami krisis yang luar biasa pas selama pandemi. Nah, kemudian manajemen daripada Garuda Indonesia, kebetulan waktu itu saya ada di dalam juga, kita berusaha untuk melakukan proses restrukturisasi yang harus kita akui akhirnya manajemen yang sekarang mampu melakukan restrukturisasi itu dengan membawa kepada proses PKPU. Nah, hasil yang didapatkan hari ini sebetulnya adalah hasil yang terbaik yang pernah ada di dalam perjalanan Garuda Indonesia. Karena itu posisi Garuda Indonesia hari ini itu posisi terbaik. Ada beberapa parameter yang kita bisa sampaikan ini menjadi yang terbaik. Yang pertama adalah secara leasing cost. Hari ini tuh average-nya sepertiga daripada leasing cost yang dibayarkan sebelum pandemi. Yang kedua adalah bahwa jumlah pegawai juga terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga jauh lebih efisien. Yang ketiga adalah bahwa hutang-hutangnya dilakukan restrukturisasi yang di mana terjadi pemotongan hutang hampir sampai dengan 89%. Ini menyebabkan struktur finansialnya Garuda Indonesia menjadi sangat sehat. Bahkan di bulan lalu, Garuda Indonesia baru membukukan keuntungan 57 triliun, itu adalah akibat dari reversal daripada accounting yang dulu kita bukukan sebagai kerugian, sekarang dibukukan kembali, di reverse menjadi pendapatan setelah pasca daripada PKPU. Dan tentu saja kita harapkan ke depan Garuda Indonesia menjadi satu penerbangan atau flag carrier kita yang sangat profitable. Karena itu manajemen yang hari ini itu mulai melihat bahwa rute-rute mana yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daripada Garuda Indonesia itu yang akan diterbangkan. Rute-rute yang memang memberikan kerugian selama ini itu akan diberhentikan. Karena itu saya berharap dan kami tentu berharap dan juga tentu seluruhnya pemerintah berharap bahwa ke depan Garuda Indonesia jauh akan lebih sehat lagi pasca daripada dilakukannya restrukturisasi hutang dan kewajiban dari perusahaan kita ini. Selain Garuda, airport juga terkena dampak pandemi. Hanya kalau airport sekarang kelihatannya sudah mulai membaik karena penerbangan sudah mulai normal. Seperti apa Pak gambarannya kalau airport? Airport kita juga sama selama masa pandemi juga menghadapi tekanan yang paling berat karena source of revenue-nya betul-betul datangnya dari traffic. Semua perusahaan di bawah Injoni kebetulan adalah traffic-based company, sehingga begitu traffic-nya terganggu, semua pendapatannya terganggu. Nah, tetapi airport karena memang hanya mengcover fixed cost-nya,
Ya, dan kewajibannya kita mampu melakukan restrukturisasi dengan cepat. Kemudian ini tidak mengalami tekanan yang begitu berat. Nah, begitu sekarang dilakukannya recover dan trafficnya mulai meningkat, ini performance-nya langsung baik. Nah, bulan ini itu seluruh airport kita sudah membukukan, atau AP1 dan AP2 sudah membukukan keuntungan, artinya sudah hampir kembali ke posisi sebelum pandemi. Untuk market domestiknya kita sudah recover hampir 85%, tetapi memang market internasional kita itu coverage masih tercovernya sampai 38%. Terutama sekali karena pintu Jakarta yang masih rendah sekali penetrasi asingnya akibat daripada bahwa terjadinya perubahan perilaku orang-orang bekerja selama ini. Tetapi kalau Bali itu recover international traffic-nya sudah 70%. Tetapi Jakarta, karena memang Jakarta adalah untuk bisnis trip, dan bisnis sekarang ini lebih mudah dilakukan dengan Zoom, jadi trafficnya menurun cukup signifikan. Ini yang memang menghadapi tantangan ke depan. Tetapi overall, bandara kita sudah sampai di titik yang positif hari ini. Dan kita harapkan ini terus berlangsung dengan terjadinya peningkatan traffic yang dari waktu ke waktu terus mulai berdatangan, dan juga kita melakukan juga kolaborasi dengan penerbangan-penerbangan, memberikan bentuk insentif dan lain-lainnya supaya mereka mulai melakukan penerbangan ke Indonesia. Kalau destinasi wisata, Pak, seperti apa? Terutama yang turis-turis asing, apakah sudah mulai membaik atau seperti apa? Destinasi wisata terutama sekali Bali yang menjadi backbone-nya adalah tourism, itu sudah membaik relatively. Kalau untuk turis asingnya sudah sampai di angka 70% recover. Artinya traffic per day kita sudah mencapai 22.000 hari ini, normal itu 30 ribuan. Ini sudah mencapai titik yang lebih baik. Ini nomor satu. Yang kedua adalah kita juga terus untuk membangun destinasi-destinasi baru. Seperti bagaimana diketahui, hari ini kita membangun di Sanur itu satu kawasan ekonomi khusus untuk kesehatan. Nah, ini kita bekerja sama dengan International Hospital, di antaranya ada Mayo Clinic, kemudian ada dari Korea, klinik-klinik dari Korea, klinik dari Turki, dan lain-lainnya. Pupuk Indonesia, a world-class fertilizer company committed to ensure food stability, striving our best to produce fertilizers for future needs, strengthening our business with innovation and digitalization whilst improving the welfare of farmers and crop productivity, determined to have cleaner and more sustainable business process. With over 50 years of experience, Pupuk Indonesia continues to expand its potential to prosper the world. Tujuan daripada pemerintah membangun Sanur ini atau kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur ini adalah untuk menjaga dan mengurangi terjadinya devisa outflow kita, di mana setiap tahun orang Indonesia yang berobat ke luar negeri itu menghabiskan kurang lebih 6 miliar dolar. Nah, ini yang pemerintah berupaya untuk menahan dengan membangun satu kawasan di Sanur kurang lebih 43 hektar. Ini yang sedang kami bangun saat ini. Ini di bawah holding aviasi dan pariwisata, kita sedang membangun tahapannya. Kita harapkan nanti November tahun depan ini sudah bisa dibuka. Nah, ini artinya kalau kita menambah satu attraction baru, destination baru, kita harapkan juga jumlah traffic turisnya lebih beragam. Tidak hanya orang datang ke karena nature and culture, tetapi juga mulai kita masuk ke segmen health and education. Karena juga akan dibangun juga di Bali ini satu pusat edukasi yang menjadi daya tarik tentunya kita harapkan bagi wisatawan mancanegara. Nah, ini yang kita lakukan. Yang kedua, untuk wisatawan dalam negeri, kami juga selalu melakukan improvement seperti pengaman Bajo. Bajo ini sedang dikembangkan sangat luar biasa. Kita harapkan nanti juga tahun depan trafficnya akan meningkat dengan luar biasa. Ini juga kita sedang melakukan perbaikan di marinanya sudah selesai. Kita sedang melakukan proses retail dan juga attraction di daratnya Bajo. Kemudian di Borobudur juga, kebetulan di bawah kita juga, kita sedang mempush juga terjadinya perkembangan Borobudur dengan master plan-nya Borobudur. Kita mengembangkan Kota Lama Semarang. Ini Kota Lama Semarang juga sedang kita lakukan optimalisasi di Kota Lama Semarang. Kita sedang melakukan renovasi untuk Taman Mini Indonesia Indah. Kita harapkan TMI ini akan beroperasi mulai November nanti sebelum G20. Kita akan mulai membuka Taman Mini kita tentunya dengan satu kondisi yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ini juga kita lakukan. Di Sumatera kita membangun beberapa destinasi baru, di antaranya ada Siak Riverside, kemudian kita juga Bakauheni Waterfront City, kemudian juga di Sawalunto kita membangun lagi Heritage City di Sawalunto. Ini jadi perbedaan yang fundamental yang kita lakukan di dalam pengembangan tourism industri kita adalah kita kembali kepada core daripada tourism itu, yaitu destination development. Karena itu kita lebih
fokus mengembangkan destination development-nya. Termasuk juga kita melakukan perbaikan terhadap kualitas hotel dan bandara kita. Untuk hotel kita akan segera memulai perbaikan dari Grand Ina Malioboro, kemudian Ina Parapat, kemudian perbaikan di sisi bandara kita. Jadi bandara kita untuk Ngurah Rai kita sudah lakukan beautifikasi, kita rubah looks dan tampilannya menjadi jauh lebih baik dan lebih Indonesia. Nah, ini akan menjadi core kita ke depan, bahwa bandara itu akan menjadi center point di dalam kita menjual Indonesia. Karena first impression dan last impression daripada orang yang berkunjung ke Indonesia, itu ada di bandara. Karena itu pemerintah juga sangat serius untuk menjadikan bandara ini sebagai gateway-nya kita, dan juga meninggalkan kenangan yang baik ketika orang meninggalkan Indonesia. Ya. Ini salah satu program-program yang kita lakukan ke depan. Nah, sekarang menyinggung mengenai hotel-hotel, Pak, yang di bawah PT API ini. Kebanyakan kan sudah tua-tua, Pak, di hotelnya. Apa yang dilakukan? Ini memang pertama kita melakukan konsolidasi daripada kepemilikan. Dulu kan memang hotel ini semua perusahaan BUMN itu memiliki hotel, tetapi manajemennya tidak memiliki kemampuan. Sekarang satu persatu kita lakukan perbaikan. Tadi saya sampaikan di Ina Malioboro kita sedang lakukan redesign dan lakukan, mungkin bulan depan kita sudah mulai untuk melakukan perbaikan, merenov, dan pesan daripada Bapak Presiden sangat jelas bahwa hotel-hotel kita itu lokasinya sangat-sangat bagus, tetapi kondisinya lusuh, kata Pak Presiden. Kan jadi saya diminta sendiri oleh Pak Presiden, Pak Doni tolong dibereskan itu. Jadi kita memulai melakukan yang di Malioboro, kemudian kita akan lakukan di Ina Parapat. Di Parapat ini juga satu hotel kita yang kita harapkan ini akan menjadi daya tarik dan orang akan mulai ramai datang ke Toba kalau kita punya convention hotel dan juga hotel dengan kualitas yang lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah kita ingin memberikan satu bukti bahwa perusahaan BUMN pun mampu membangun dengan kualitas yang jauh lebih baik atau tidak kalah dengan swasta. Karena itu proses di Kek Sanur ini, kalau nanti berkesempatan Pak Bambang bisa hadir nanti pada peresmiannya, itu kita tanganin dengan betul-betul sangat serius. Saya mengontrol dan sangat detail, termasuk pemilihan materialnya, desainnya, eksekusinya. Setiap minggu kita lakukan rapat project. Tujuannya apa? Karena diharapkan oleh Pak Presiden, zaman dulu bahwa perusahaan BUMN ini menjadi benchmark oleh swasta. Nah, kita ingin mengembalikan itu. Kalau kita membangun sesuatu, itu menjadi benchmark bahwa itu yang terbaik yang ada. Nah, inilah PR kita. Nanti kita akan lihatkan bahwa ada 3 hotel yang akan ke depan kita bangun, dan kita harapkan nanti masyarakat akan menilai bagaimana kualitas daripada hotel yang kita bangun. Dan tentu saja dengan hitung-hitungan yang memang sesuai dengan best practice di industrinya. Nggak bisa juga ada kemahalan, ya kan? Ini nanti nggak ketemu secara bisnisnya gitu. Jadi kita mengcombine dua ini antara quality dan price dan investment size, sehingga ini nanti waktu beroperasi ya return on investment-nya bisa masuk ke dalam benchmark dan best practice-nya di industri perhotelan. Kurang lebih begitu, Pak Abang. Iya, ini menarik sekali, Pak. Jadi ditangani oleh BUMN sendiri, tidak dengan model kerjasama dengan swasta, Pak? Enggak. Ya ini memang kita lakukan. Jadi visinya Pak Presiden itu adalah dengan kita mengkonsolidasikan hotel kita. Kita punya satu Hotel Indonesia Group yang memang berbeda dengan operator asing, yaitu kita membawa Indonesian Hospitality. Jadi kalau kita lihat diferensiasi antara hotel-hotel yang nanti akan pelan-pelan kita lakukan perubahan satu persatu, itu dengan hotel-hotel lain adalah kita Indonesian Culture dan Indonesian Hospitality. Mungkin ya nanti kalau internasional begini, kalau kita mungkin begini. Ya ini adalah local wisdom-nya kita gitu, yang memang inilah Indonesian Hospitality. Kita tidak perlu mengikuti asing dan lain-lain sebagainya gitu. Nggak, maksud saya supaya tegas, Pak. Jadi beda dengan model hotel Indonesia, Pak, ya penanganannya. Oh, beda, Pak. Beda. Kalau di Indonesia kan dikasih ke asing, Pak. Nah, kasih ke swasta, ke private. Kalau ini kita sendiri. Iya, gitu.
sekarang yang jauh lebih besar, Pak. Ini kan holding Bapak ini anggotanya luar biasa, asetnya sangat luar biasa ya. Bagaimana desain besar ke depannya menurut Bapak? Jadi memang desain ke depannya itu ada tahapan yang kita lalui, Pak. Saya membaginya atas 3 tahapan master plan di dalam holding aviasi ini. Nomor 1 adalah perbaikan fundamental. Jadi financial fundamental dan bisnis modelnya kita review satu persatu. Contoh misalkan di airport. Kita ingin airport kita ini berubah sesuai dengan best practice-nya. Kita menyusun parameter ulang, KPI ulangnya. Jadi misalkan perbandingan antara aero dan non-aero revenue-nya itu harus sesuai dengan international standard. Kemudian non-aero ini kita bagi lagi retail misalkan. Retail kita ini kita masukin parameter yang selama ini tidak menjadi parameter oleh mereka. Misalkan kita mulai dari tenant mix-nya akan kita kontrol, fitting out-nya akan kita kontrol, virtual merchandising-nya akan kita kontrol, traffic flow-nya akan kita kontrol, sehingga bahwa kita akan mengukur juga length of stay-nya. Karena length of stay ini berkaitan langsung dengan tadi, dengan tenant mix, dengan fitting out, dengan traffic flow-nya. Kan orang akan datang lebih sering lebih lama menghabiskan waktu di bandara, kalau tadi tenannya menarik, desainnya menarik, hospitality-nya menarik, virtual merchandising-nya menarik, traffic flow-nya jelas. Sehingga ini akan kita ukur. Nah, ini fundamental ini kita lakukan tahapan ini yang kita lakukan satu persatu merubah fundamental bisnis modelnya satu. Kedua di Sarinah misalnya. Sarinah ini kita masukkan ke dalam bisnis model yang betul. Bagaimana seharusnya mereka menjadi retail operator. Parameternya ya retail. Bukan sekarang ini bisnisnya mix. Ya, mereka juga punya trading, punya falas, punya dan lain-lain. Nah, ini kita kembalikan ke core-nya. Sehingga waktu kita membangun core kompetensinya itu menjadi clear. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, pada atas jalan Parawangan, Pajajaran, Panyusi Pangarti, saja titik hati nu hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu. Nah, begitu juga yang lain. Di hotel, kita satukan. Di airlines, kita kembalikan lagi. Nah, dulu kan kita mengenal misalnya contoh Angkasa Pura. Mereka memiliki banyak sekali anak perusahaan yang non-related kepada operator bandara. Ya, mereka punya macam-macam lah, IT, apa, dan lain-lain sebagainya. Ini kita kembalikan bahwa yang di-develop di dalam Angkasa Pura adalah core-nya sebagai operator bandara dengan bisnis model dan revenue stream sesuai dengan best practice industri bandaranya. Nah, ini kita tatap secara fundamental, kita beresin dulu dan kita harapkan sampai dengan akhir tahun ini selesai kita penataan dan semua portfolio kita sudah positif, termasuk di dalamnya Sarinah. Jadi semua kemudian portfolionya menjadi benar dan fundamentalnya kuat, kita masuk ke tahapan kedua. Bagaimana mengkolaborasikan, membangun satu persatu, kalau mereka sudah sehat semua, bagaimana ini kemudian menjadi satu ekosistem yang memberikan kontribusi maksimal bagi percepatan industri pariwisata Indonesia. Karena itu nanti masing-masing mereka akan kita kembalikan. Contoh misalkan di bandara. Nanti retailnya akan dioperate oleh Sarinah. Misalkan. Sehingga apa? Core kompetensinya saling berkaitan. Hotel-hotel bandara dioperate oleh HIG. Nah, sehingga kemudian kita membangun ke depannya itu ada satu package produk dan juga platform yang ingin kita berikan bahwa ini adalah integrasi daripada ekosistem industri pariwisata Indonesia. Mulai dari penerbangan, kemudian dia masuk di bandara dia menuju hotel dia ke destinasi dia balik lagi. Nah, inilah kita harapkan bahwa ada customer journey ini yang kemudian kita integrasikan di dalam satu platform. Ini yang kita harapkan ke depan, sehingga ini memberikan kontribusi. Bagaimanapun saya selalu menekankan kepada teman-teman bahwa BUMN ini memiliki tidak hanya single parameter seperti swasta, bahwa swasta itu parameternya adalah bottom line. Ya, satu-satunya ya bottom line. Kalau perusahaannya saya bottom line. Tetapi kita juga ada dua. Selain kita fokus kepada bottom line, kita juga menghitung berapa impact kita kepada community dan kepada masyarakat. Impact seberapa besar. Contoh misalnya kita bangun F1 H2O nanti di Toba, balap superboat ya. Mungkin impact kepada perusahaan BUMN-nya tidak signifikan mengadakan itu, paling untungnya tidak sebanyak itu, tetapi impact kepada masyarakatnya, impact kepada traffic-nya, impact kepada promoting terhadap destinasinya, ini yang kita kejar juga, kita masukkan di dalam parameter. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Jadi kurang lebih inilah yang kita maksudkan di dalam satu gambaran ekosistem aviasi dan pariwisata Indonesia.
Baik, luar biasa Pak. Sayang sekali karena waktu. Saya ingin menyinggung sedikit, Bapak asli dari Sumatera Barat dan ingin berbuat untuk Sumatera Barat. Apa yang Bapak lakukan? Sumatera Barat memang karena saya lahir dan besar di Ya, Sumatera Barat dan juga ya, saya merasa bahwa Indonesia ini kan beragam-ragam, Pak. Kalau semua orang memberikan kontribusi ke daerahnya, secara agregat Indonesia akan maju. ya, Jadi ya, kalau orang Sulawesi, dia juga berkontribusi terhadap daerahnya, orang Jawa Tengah, ya, orang Jawa Timur, orang Sumatera Barat. Akhirnya kan Indonesia overall akan maju. Kontribusi itu kan tidak selalu dalam bentuk finansial, tetapi dalam bentuk pemikiran. ya, Karena itu saya, untuk Sumatera Barat, saya sering sekali berdiskusi dengan Pak Gubernur. Ya, saya ketemu, saya pulang ke Sumatera Barat secara rutin, ya, secara reguler, untuk bertemu dengan gubernur, tetapi bukan dalam kapasitas politik, karena saya tidak tertarik untuk di politik, ya, ya, tetapi dalam rangka tadi, memberikan sumbang saran mengenai apa yang bisa kita lakukan di Sumatera Barat. ya, Dan Sumatera Barat menurut saya itu ada 3 yang menjadi core ya, yang bisa dijadikan sebagai apa namanya enabler untuk pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Nomor 1 itu adalah pariwisata. ya, Kenapa? Karena memang secara location Sumatera Barat itu sangat dekat kemana-mana dan memiliki potensi yang luar biasa secara keindahan dan juga culture. Jadi kita dekat ke Malaysia, dekat Singapura, dekat Hong Kong, dekat ke Cina. Jadi artinya pemerintah harus fokus untuk melakukan percepatan dan juga regulasi, deregulasi untuk industri pariwisata di Sumatera Barat. Yang kedua adalah mengenai pertanian. Sumatera Barat juga kita push untuk melakukan percepatan di industri pertanian. Karena memang potensi yang dimiliki di industri pertanian di Sumatera Barat sangat besar. Dan aksesnya juga, akses ke marketnya juga sangat terbuka dan dekat. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian pemerintah mampu melakukan ini dengan maksimal. Yang ketiga adalah perikanan, karena Sumatera Barat adalah setengahnya adalah lautan, sehingga ini juga kita dorong. Nah, apa yang saya lakukan biasanya saya melakukan engagement, mempertemukan ya. calon-calon investor atau regulator dengan pemerintah Sumatera Barat, supaya dengan demikian kita memberikan kontribusi. Di samping kalau di industri saya sendiri di pariwisata, saya tentu terlibat dalam diskusi dan membuat master plan industri pariwisata Sumatera Barat ke depan. Kurang lebih begitu, Pak Bambang. Sekarang kembali ke Unpad, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa banyak sekali yang Bapak dapatkan ketika kuliah di Unpad. Itu apa saja selain ilmu, pengetahuan, wawasan, mungkin ada karakter, mungkin ada pengalaman dan sebagainya yang bermanfaat. Sebetulnya bahwa memang karena di semasa saya kuliah kan itu masa pertumbuhan dan bagian Ya, dari pembangunan karakter saya sebagai ya, profesional. Dan di Unpad yang pertama sekali saya dapatkan tentu saja keberagaman, bagaimana kita menjadi satu pluralis, ya. Karena kebetulan di HI itu ya, hampir semua daerah ada kita, kemudian kita saling berdiskusi, kita tinggal di satu tempat, kemudian pemahaman kita akan culture dan pemahaman kita akan toleransi itu munculnya waktu saya di kuliah, karena saya sebelumnya di tempat yang homogen kemudian menjadi heterogen. Ini satu pembelajaran yang sangat luar biasa yang saya dapatkan di Unpad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Unpad menurut saya agak berbeda dengan universitas lainnya. ya, Unpad di depannya itu menurut saya adalah kekeluargaan. Jadi lebih kencang di depannya itu adalah family. Jadi unsur kekeluargaan itu sangat dominan menurut saya, yang membedakan Unpad dengan universitas lainnya. Jadi antar interaksi kita dengan dosen, interaksi kita dengan dekan, interaksi kita dengan sesama manusia itu, mahasiswa itu more like family. Jadi bukan apa ya, disiplin atau apa ya, di depan. Jadi bukan apa saklek di depan, tetapi menurut saya Unpad is like a family. Jadi the way universitas ini berjalan menurut saya like a family. Sehingga dan kalau like a family, supporting sistemnya terjadi. Jadi saya banyak sekali punya pengalaman di Unpad, bagaimana dosen membantu saya, menjelaskan saya, ya, minta saya datang ke tempatnya, ke rumahnya. Kalau saya kurang di sini, dijelasin, kamu bisa begini, kamu harus begini, gitu. Jadi ya,
Saya melihat Unpad agak berbedanya pada saya harapkan tentu Unpad tidak berubah menjadi seperti sekolah yang ketat dengan aturan yang baku, tetapi Unpad punya aturan, tetapi di depannya itu lebih like a family, soft ya. Kita lebih. Nah, ini saya harapkan memang ciri khas Unpad ini bisa ke depannya tetap dipertahankan, bahwa kekeluargaan itu adalah di atas daripada tadi aturan-aturan yang berlaku. Artinya kalau aturan ya penting, tetapi ada tetap unsur kekeluargaannya tetap dijaga. Karena inilah yang saya rasakan bahwa Unpad more like a family bagi saya ya, gitu. Terakhir, mungkin ada yang ingin Bapak sarankan atau harapkan, terutama kepada generasi muda yang sekarang masih kuliah atau alumni yang baru ya, melihat pengalaman Bapak yang begitu luas, bagaimana menghadapi tantangan lapangan kerja, bukan saja bekerja, tapi juga mengabdi yang bermanfaat tadi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi saya melihat bahwa memang pengalaman dari sekolah, kuliah dan pekerjaan itu selalu ada gap, Pak Bambang. Ya. Gap antara apa yang di-provide oleh university dan apa yang di-expect oleh dunia kerja. Ya. Nah, gap ini menurut saya perlu di-close gap-nya. Karena itu saya menyarankan terutama sekali kepada university, kepada Unpad, bagaimana kemudian mulai memberikan at least misalkan 25% daripada waktu anak-anak didik kita itu lebih banyak itu bertukar pengalaman, artinya mengundang seluruh alumni-alumni untuk berbagi pengalaman apapun pekerjaan. Karena semua pekerjaan menurut saya baik, apapun jabatannya. Karena menurut saya semua jabatan itu baik dan ada pengalaman yang bisa di-share. Jadi menurut saya ini salah satu yang dari dulu saya ingin sarankan dan sampaikan bahwa ternyata tidak cukup dengan knowledge saja, tetapi skill itu juga diperlukan. Skill itu didapatkan tentu tidak hanya dengan langsung melakukan, tetapi juga skill yang didapatkan dari senior-senior, dari alumni-alumni, kemudian berbagi bagaimana memasuki dunia kerja, tantangannya seperti apa, skill apa yang harus di-develop, ya. Tidak cukup knowledge, tapi skillnya harus di-develop, apakah communication skill, interpersonal skill, ya kan, strategic thinking, dan lain-lain. Nah, ini menurut saya Unpad harus melakukan ini. Dengan jumlah alumni yang luar biasa banyaknya, ini harus ada menurut saya slot, ya, diberikan at least 25% daripada total mata kuliah itu adalah bentuknya diajarkan oleh para alumni. Ini akan memperkaya lulusan-lulusan kita. Kurang lebih begitu, Pak. Luar biasa, Pak. Terima kasih sekali, Pak Doni Oskaria, SIP MBA, Dirut PT Aviasi Pariwisata Indonesia, yang sudah menyampaikan banyak sekali mengenai visi misi PT API ini ke depan yang potensinya sangat luar biasa, dan juga memberi saran kepada generasi muda bagaimana kiat untuk menghadapi dunia kerja maupun pengabdian pada masyarakat, bahkan kepada dunia perguruan tinggi supaya memberikan alokasi waktu yang cukup untuk memberi kesempatan kepada mereka-mereka yang sudah berpengalaman, khususnya para alumni, untuk menularkan pengalamannya selama ini. Saya kira luar biasa, Pak. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Cavision lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV seumur hidup, Lai. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now. Saatnya pasang Cavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar, nggak ambiar. Antena TV zaman now, Cavision jawabannya. Cavision on terus.